Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yakni channel Dery Febriawan. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing pengalaman saya dalam mengikuti tes seleksi kompetisi dasar atau SKD. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu SKD, SKD adalah salah satu ujian pada seleksi penerimaan CPNS. Di dalam SKD terdiri dari 3 jenis soal, yakni yang pertama TWK, yakni tes wawasan kebangsaan, dan yang kedua ada TIU, yakni tes intelijensi umum, dan yang ketiga ada TKP, yakni tes karakteristik kepribadian. Pada kesempatan ini atau pada video ini saya akan memfokuskan membahas salah satu ketiga jenis soal tersebut, yakni saya akan membahas TIU berdasarkan pengalaman saya pada tes tahun kemarin CPNS. Untuk soal pertama, kita mendapatkan soal barisan bilangan. Inti dari soal barisan bilangan ini, kita harus cari angka selanjutnya, yaitu angka sudah 45. Sebelum mencari angka selanjutnya, kita harus cari dulu polanya terlebih dahulu. Apakah polanya menurun, yakni minus, atau bertambah? Bisa juga polanya berupa pembagian dan perkalian. Kalau menurut saya, teman-teman, dari soal juga udah kelihatan jelas bahwa polanya berupa pola yang menurun atau minus. Coba kita cek. 99 ke 90 berarti minus 9. 90 ke 81 minus 9 juga. Nah, kalau kita udah dapat polanya, langsung aja kita cari angka sudah 45 dengan cara 45 dikurangi 9. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Lalu kita turun di sini, 4-nya menjadi 3. 36 dikurangi 9 sama dengan 27. Nah, jadi sesudah angka 45 adalah angka 36 dan angka 27. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya masih sama, yakni barisan bilangan. Nah, saya mau kasih tips nih kepada teman-teman. Biasanya bila angka yang di awal satuan, lalu di akhir tiba-tiba jadi ratusan atau bahkan bisa jadi ribuan atau puluhan ribu, biasanya polanya itu berupa pola perkalian. Nah, saya akan buktikan. 1 ke 3 itu kali 3. 3 ke 9 sama, yakni kali 3. Nah, jadi polanya adalah kali 3. Lalu kita cari angka sudah 729. Yakni dengan cara 729 dikali 3. 3 dikali 9 yakni 27. Kita taruh 7 di sini 2. 3 dikali 2 yakni 6. Ditambah 2 jadi 8. 3 dikali 7 21. 21. Nah, jadi kita dapat angka 2187. Nah, di sini yang 2187 cuman yang B. Nah, langsung aja jadi jawabannya yang B. Jadi intinya, jangan panik dan tetap tenang dalam pengerjaan. Karena kalau kita udah menguasai rumus, soal sesulit apapun pasti kita bisa selesaikan. Bahkan soal yang sulit itu bisa menjadi soal yang sangat mudah. Oke, untuk soal selanjutnya di sini kita mendapatkan soal pecahan campuran. Soal pecahan campuran ini agak sedikit rumit ya bagi yang tidak menguasai rumus. Tapi tenang saja, di sini saya akan membagikan triksnya untuk mengerjakan soal pecahan campuran dengan sangat cepat. Ya ini kita jangan
ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, tapi kita biarkan saja menjadi pecahan campuran. Nah, untuk langkah pertama kita hitung dulu angka yang di depan. Jadi angka 2 dikurangi 3 ditambah 4. 2 dikurangi 3 yakni min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Nah, udah dapat angka depan, baru kita cari yang pecahan. 1/3 dikurangi 1/2 ditambah 1/4. Samain penyebutnya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu maksudnya dari samain penyebutnya, yaitu angka yang dimana angka tersebut bisa dibagi dengan angka 3, dengan angka 2 dan angka 4. Ya, ini angka 12. 12 dibagi 3 yakni 4 dikali 1 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan min 6. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, 4 dikurangi 6 sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi jawabannya 1/12. Nah, untuk pecahan dapat 1/12. Tadi angka depannya ini 3, lalu si angka 3 ini kita masukkan ke sini. Nah, tadi jawabannya 3 1/12. Jawabannya yang A. Intinya kita harus mengetahui rumus. Jadi soal sesulit apapun kita bisa kita kerjakan dengan cepat atau dengan mudah. Oke, untuk soal selanjutnya sekaligus soal yang terakhir, kita di sini mendapatkan soal perbandingan. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. 25 orang 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam 20 orang X. Coba kita analisis dulu. Yang angka 25 ke 20 berarti ini angkanya menurun kan? Sedangkan 32 ke X, ya ini angkanya semakin naik. Karena 25 orang aja membutuhkan 32 hari. Otomatis 20 orang berarti membutuhkan lebih banyak dari 32 hari. Berarti di sini naik. Nah, kalau gini berarti ini termasuk perbandingan tidak senilai atau perbandingan berbalik angka. Oke, langsung aja kita kerjakan dengan menggunakan konsep berbalik nilai atau tidak senilai. 25 per 20 sama dengan X, karena ini berbalik nilai jadi X-nya di atas, per 32. Nah, jadi ini biar lebih gampang, jadi kita ubah menjadi gini. 25 dikali 32 per sini 20. Nah, 25 dan 20 bisa dibagi sama-sama dibagi 5. Ini bagi 5, ini bagi 5. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, yang 32 bisa dibagi 4 nih, sama-sama bisa dibagi 4. Yang 4 dibagi 4 menjadi habis atau sama dengan 1. Yang 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, berarti X sama dengan 5 dikali 8. 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi untuk 20 orang membutuhkan atau selesai dalam 40 hari. Jadi jawabannya yang C.
Gimana teman-teman, gampang-gampang kan soalnya? Nah, bagi kalian yang punya soal-soal sulit, bisa kalian kirim lewat Gmail atau bisa DM ke IG saya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, terus apabila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang lagi mau ikut tes CPNS. Karena semakin kita bermanfaat kepada orang lain, maka urusan kita akan semakin dipermudah. Dan jangan lupa klik like, comment, and share. Thanks for watching and see you the next video.